Nih, kemarin kan kita bicara tentang pohon ara ya, ingat Selasa kemarin. Hari ini kita lanjutkan dengan pohon ara. Yesus mengutuk pohon ara. Mungkin kalau kita baca ayat ini kita cukup kaget. Di atasnya tuh Yesus marah juga nih. Yang ini juga Yesus marah. Dia menyungkir balikan orang yang berdagang dari bait Allah ayat sebelumnya. Balik-balik tuh meja. Rumah gue lu jadiin sarang penyamun. Ya, belum pernah kan lihat Yesus marah? Ini juga dia marah juga dengan pohon ara yang gak berbuah. Yesus marah-marah aja ayat-ayat ini gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu manusia. Ya, kan Yesus itu Tuhan 100% dan manusia 100%. Ini yang paling sulit diterima oleh banyak orang. Nanti dia lapar juga, dia lelah juga, dia letih juga. Ya, dia beristirahat juga, dia tidur juga. Menunjukkan dari sisi manusianya dan sisi ketuhanannya ada. Belum pernah lihat saya marah kan? Nanti saya marahin, haleluya. Yesus bisa marah, ya Anda lihat di sini ya. Kemarin kan kita belajar dari pohon ara yang ada di tengah-tengah pohon anggur. Ya, dia nikmati segala yang orang mupuk pohon anggur. Dia hanya menerima tapi tidak mau memberi. Itu ya, egois dia di tengah-tengah itu. Maka itu berkat itu bukan hanya menerima, saya ngomong berkat itu juga memberi. Memberi apa? Pekerjaan-pekerjaan baik. Memberi apa? Kasih, perhatian. Memberi kepada orang susah, menderita, memperhatikan. Itu juga berkat. Berkat itu semuanya ada di tangan kita. Tapi kita nggak tahu cara mengelolanya. Kita selalu bilang, saya nggak bisa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak memiliki apa-apa. Tangan janda di sahwat roti bundar bisa mengenyangkan siapa? Elisa, gitu ya. Nah kan kita baca nih. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, ya kan? Lapar kan? Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yang mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Ini aneh ayat ini. Sulit kita menerima. Dia cari buah ara, bukan pada musimnya. Betul gak? Saya cari rambutan, bukan pada musim rambutan. Ada gak? Pasti gak ada. Kalau hari ini dicari rambutan banyak. Ya, 2 ikat gede 10.000. Haleluya. Tiap hari saya beli. Karena saya suka rambutan. Ya, tapi sekali makan saya langsung banyak loh. Istri saya kaget-kaget. Gak ada buahnya dia cari. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Coba baca berulang-ulang ayat ini. Kayaknya kita sulit menerima ayat-ayat ini ya. Betul nggak? Udah mencari bukan pada musimnya, habis itu dia kutukin lagi. Udah, kamu gak usah berbuah lagi selama-lamanya. Gak ada orang yang bisa menikmati buahmu. Alkitab mencatat murid yang menyertai mendengarkan perkataan Tuhan. Pohon ara ini bisa lambang orang Israel atau orang percaya yang telah dipilih Tuhan. Tuhan langsung lihat karena dia satu pohon buahnya lebih rindang daripada yang lain. Karena dia yakin rindang daunnya pasti buahnya banyak nih. Dia nggak tertuju kepada pohon yang lain, pohon yang gundul, pohon yang rusak, pohon yang gimana gitu ya. Enggak, dia langsung lihat, bagus banget tuh pohon ara, buahnya rindang ya. Bukan daunnya bagus banget hijau, mekar gitu, dia datang liatin. Dia cari-cari kagak ada.
Anda sendiri ya pohon ara itu seperti apa. Ada banyak bisa kita cari. Tuhan lihat nggak ada semua ini. Tuhannya, Tuhan seolah-olah marah dengan pohon ara ini dan mengutukinya. Kita lanjutkan. Ini lanjutannya ya. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Mereka pergi tempat lain, tiba-tiba balik lagi jalan itu, lihat, udah kering semua pohon ara ini. Ini Petrus yang si kepo, tahu kan? Petrus paling kepo, ya? Dia ngomong apa? Petrus langsung ingat, kayaknya kemarin baru Tuhan ngomong nih, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Dia langsung komentar, ngomong sama Yesus, disebutnya Rabi. Guru, tuh pohon yang kau ngomong itu udah kering tuh. Anda lihat jawaban Yesus. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nyambung gak pertanyaan, pernyataan Petrus dengan jawaban Yesus? Nyambung gak? Ya. Petrus kan ngomong, pohon itu benar-benar kering loh, Rabi. Yesus cuma jawabnya, percayalah kepada Allah. Betul kan? Percayalah kepada Allah loh. Harusnya jawab Yesus ngapa? Lu baru tahu, gue yang doain orang itu sembuh. Lu baru tahu, nggak ada gereja, nggak ada saya, gereja itu bangkrut. Lu baru tahu, kalau nggak ada di sekolah minggu, kalau nggak ada saya jadi WL, nggak ada saya main musik, lu baru tahu. Ya, kalau nggak ada saya doa, aduh. Ya, sering gitu ya. Tuhan mengalihkan bukan kepada tentang pohon ara. Tuhan nggak mau murid-muridnya memfokuskan diri tentang pohon ara. Tuhan ingin memfokuskan diri mereka kepada Tuhan sendiri. Amin. Tiba-tiba hal yang tentang pohon ara dialihkan kepada Tuhan yang benar. Kalau Allah itu sesungguhnya Allah, layanilah Dia. Halo? Sekali lagi, kalau Allah yang kita sembah dalam Kristus itu Allah yang benar, yang sesungguhnya, layani Allah. Layani Dia. Kalau Dia bukan, tinggalkan. Kalau Tuhan tuh nggak nyata dalam hidupmu, lupakan tentang gereja, tentang pelayanan. Percuma. Betul nggak? Untuk apa Anda ngabisin di gereja, di rumah berdoa, sementara Anda nggak mempercayai Tuhan? Kok Dia Allah, layani. Betul nggak? Kok Dia bukan, tinggalkan. Kalau Dia nggak nyata dalam hidupmu, dalam pergumulan-pergumulan yang kau hadapi, pencobaan-pencobaan yang kau hadapi, lupakanlah tentang Tuhan. Haleluya. Betul nggak? Ngapain ngabis waktu banyak hal di gereja, itu ini ya. Nah Tuhan tuh datang gitu, lihat pohon ini daunnya banyak. Orang Kristen kelihatan pohon daunnya lebat, indah main musiknya, nyanyinya bagus, khotbahnya bagus, gitu semua bagus. Gak ada buahnya. Buah itu apa? Walau kan, kasih, sukacita, damai. Masih kasar, masih dendam, masih kecewa. Buah itu siapa yang nikmati? Orang di tengah-tengah kehidupanmu, terutama di keluargamu. Orang bisa puji anakmu, ngomong papi saya gini. Papi saya di gereja aja keren, di rumah ngaco. Gak ada di sini. Gereja shalom, shalom, haleluya. Hah? Enggak ya? Tuhan marah tuh karena itu. Kelihatannya kita keren banget gitu ya. Daunnya rindang, kita raw agamawi, kita bungkus gitu. Tapi buah-buah hidup kita nggak bisa dinikmati orang.
Aku bilang percayalah kepada Allah. Kalau aku Tuhan layani. Kalau aku bukan tinggalkan. Kalau aku itu gak nyata dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam apa yang kau hadapi. Ya udah lupakanlah tentang Tuhan. Pohon tuh Alkitab ngomong kering. Pohon ara itu menjadi kering. Pohon ara ini mungkin berjuang untuk berbuah juga. Tapi gak bisa mengeluarkan buah. Yang keluar itu cuma daun yang banyak. Mungkin kelihatannya segala hal yang agamawi dilihat orang semua itu bagus. Ya. Tapi Tuhan melihat hati yang di dalam, yang menerima firman itu bisa bertumbuh enggak, bukan hati yang kering. Mungkin hari ini kita sedang berjuang seperti pohon ara untuk berbuah. Ya, bahkan kita mungkin sering tutup dengan hal yang indah, yang manis di dalam pelayanan kita. Apa yang kita buat dengan lahiriah ke daging kita, aktivitas kita mungkin banyak, memberi banyak, melakukan pekerjaan-pekerjaan kayaknya melayani itu, waduh sibuk banget. Tapi hati kita kering, iman kita tidak bertumbuh. Doa-doa kita, doa-doa yang rutinitas, doa-doa yang tidak menilai kuasanya, doa-doa yang hambar. Doa-doa kita tuh harus menerobos, mencabut, menanam, melepaskan, menyatakan kuasa. Doa-doa yang profetik, yang menyatakan masa depan. Coba perhatikan doa-doa kita. Doa-doanya itu aja. Harus menerobos. Ya. Maka itu Anda harus melatih dirimu dalam doa-doa di rumah. Tulis dulu. Kalau Anda terus melatih itu, nanti roh Tuhan akan menginspirasikan doa-doamu. Alkitab yang kau baca itu dia muncul. Yang penting kata Alkitab gini, jangan ada niat jahat dalam hatimu. Seandainya ada niat jahat dalam hatimu, Tuhan tentu tidak mendengar engkau. Maka itu kalau kita belajar di sini sebenarnya Tuhan mengajarkan kita dalam perikop ini. Percayalah kepada Allah. Tuhan minta kita apa? Iman yang pertama. Percaya kepada Allah. Kalau kamu ngomong kepada gunung ini, tercampak kalau tercampak. Kalau kamu ngomong sakit penyakit, sembuh, sembuh. Kalau engkau berkata beban masalahmu terlalu berat, engkau berkata beban itu aku campakkan ke dalam laut dalam nama Yesus. Amin. Hal-hal yang kau hadapi, Anda punya iman untuk mengatakannya. Itu tidak akan terjadi bagi keluargaku. Ya, itu perkataan iman. Ada Pak, ini memang nasib gini Pak. Kayaknya dia nggak bisa apa-apa lagi. Doa orang imannya bertumbuh itu beda. Maka itu percaya dengan doa itu berkaitan dia. Kalau ada yang melihat jawaban-jawaban dalam doamu, betul satu kali iman kita tingkatnya gimana gitu ya. Saya pernah satu kali iman saya tingkat gini. Nih gue gak punya apa-apa lagi Tuhan. Saya ngomong, kulkas cuma, mobil kredit gimana bayarnya. Ya, utang banyak nih saya punya ini gak ada punya, rumah kagak punya. Mau jual apa Tuhan? Gak cukup. Saya melayani di Surabaya dulu. Pernah saya melayani di satu Surabaya, di kota Surabaya. Saya masih kecil-kecil. Saya kenal hamba Tuhan ya. Punya gereja sendiri, gedung sendiri. Waduh, anak sekolah dokter semua. Udah mau tamat wisuda gue, rasanya minder banget, gila. Dia hamba Tuhan pengusaha gitu ya. Saya hamba Tuhan baru 5 tahun lah mungkin saya pelayanan. Aduh, rasanya saya dalam hati Tuhan. Bisa nggak ya sekolah anak gue ini? Ini pendeta keren banget semuanya, tamatan dokter ini gitu ya. Waduh. Terpikirnya kita kalau gini gue jadi pengusaha aja kayaknya. Bisa gitu kan? Betul nggak? Ketemu dengan pendeta ini. Anaknya semua sekolah luar negeri. Pindah nggak kakek, Bapak Ibu? Hah? Kalau kita membandingkan itu. Maka itu di PP saya teruskan, kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain.
matahari dan bulan waktu bercahayanya berbeda. Ya, ada waktu kita untuk bersinar. Haleluya. Ada waktu kita untuk bercahaya. Tetaplah di dalam Tuhan, percayalah kepada Allah. Jangan karena hal-hal seperti itu iman kita langsung bergeser. Kayaknya gue kagak pelayanan lagi deh ya. Kayak gini. Kamu bilang percaya dong. Kalau kamu punya masalah, kamu harus katakan kepada masalah itu. Tuhan ingin ngajak, saya kan cuma ngomong sama pohon ara itu. Betul nggak? Anda kan mendengar apa yang saya ngomong. Selama-lamanya besok. Kamu gak berbuah, orang gak bisa makan buahmu. Dan mereka lewat, Petrus langsung kepo kan. Waduh bener kan ya. Nah Tuhan bilang percayalah kepada Allah. Percaya kepada aku. Layani aku. Berharap kepada aku. Ngomong kepada penyakitmu. Cambat dalam laut, haleluya. Pasal-pasal tercambat dalam laut. Mungkin hari ini Anda sedang gelombang besar, badai apapun. Tetap layani Tuhan. Karena memang dia Allah. Betul gak? Tetap percaya dia sekalipun mungkin fakta-fakta dalam itu kayak nggak mendukung. Tapi ngomong-ngomong, ujian hari ini nih, berapa lama persiapan nih? Hah? Udah persiapan kan? Nah, ketahuan. Yang nggak persiapan juga ketahuan. Tapi kan saya nggak berani ngomong. Yang persiapannya yang kita ngomongin. Ya. Jadi ya kita baca lagi ya. Itu tentang percaya. Tuhan minta kita percaya kepada Dia. Ya, jangan ada keraguan dalam hati kita. Kalau kita bisa percaya, kita berdoa. Doa kita baru keren. Ya. Berdoa dengan iman itu menghasilkan sesuatu. Tapi berdoa dengan hal-hal yang rutinitas saja. Betul sih Tuhan itu yang menjawab doa kita. Sekalipun mungkin kata-kata kita nggak bagus, ya kayaknya biasa-biasa saja. Karena yang ngukur iman itu Tuhan, betul nggak? Kayaknya belepotan dia doanya. Tapi dia mendapat jawaban setiap kali itu datang daripada Tuhan kepada hidupnya. Tapi kita harus bertumbuh juga dalam kata-kata kita berdoa, betul nggak? Apalagi Anda yang tampil di mimbar, doa-doa Anda harus berubah, ya. Karena apa tuh? Karena kan didengar orang banyak, gitu ya. Orang dengar doa-doa kita itu, iman orang kan bisa muncul juga. Kalau kita berdoanya nggak jelas, itu kan orang ya, tadi ngomong apa ya? Haleluya. Gak apa-apa, di rumah itu kita udah mengenung. Jangan anggap remeh doa-doamu di hari Minggu di depan ini. Catat dulu. Renungin, saya berdoa apa ya? Kita sebagai hamba Tuhan tuh gitu, memang di tengah jalan, di satu kita renungin, dia keluar gitu ya, dia keluar. Iman yang benar menghasilkan buah kebenaran. Pernah dengar cerita berdoa anak kecil didatangi harimau? Ya, anak kecil berdoa apa? Tuhan, terima kasih buat makanan hari ini. Ya, dia cuma bisa doanya gitu. Maksud dia sebenarnya mengusir harimau itu kan. Tapi Tuhan kan mengerti isi hati dia berdoa. Tapi kalau kita udah gede gini, udah ngerti, ada harimau datang, Tuhan terima kasih buat makanan nih. Ya benar-benar dimakan gitu. Betul kan? Karena kita sudah bertumbuh dalam Tuhan. Dan jika kamu berani untuk berdoa, ampunilah dosa sekiranya ada bangsa sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapa di surga mengampuni kesalahanmu. Jadi Tuhan minta kita percaya bahwa kita punya iman yang bisa memindahkan gunung. Tuhan ngajak kita berdoa dan mintalah apa yang kamu ingini. Asal tidak memuaskan hawa nafsumu, kata Alkitab gitu ya. Kita boleh minta apa saja karena di Bapa kita.
Kalau kita minta yang salah, Bapak kita ketawa aja. Betul nggak? Pernah anak kita minta sesuatu yang kayaknya kita nggak sanggup mampu bayar, kasih dia kan, atau belum waktunya. Tapi saya minta jet pribadi. Gimana kita jawabnya? Ya, papi aja belum punya, gimana lu? Oke, kalau kamu jangan minta jet pribadi dulu. Kita ke bandara tuh, kita lihat pesawat itu seperti apa. Haleluya. Ingat tuh anak kecil tanyakan, Tuhan itu seperti apa besarnya Pak? Tuh kamu lihat pesawat kan, di atas kecil kan? Yuk kita ke airport. Masuk ke dalam, gede banget tuh pesawat. Semakin dekat Anda dengan Tuhan, semakin itulah engkau mengagumi Tuhan. Kita salah minta pun Bapak kita tuh ketawa, lihat kita. Alah, Hendra mintanya ini boten-boten aja. Ya, gue cukup kasih dia ini, dia gak perlu itu. Sesuai dengan bertumbuhnya hidup dan kapasitas kita, Tuhan menyediakan sesuai kapasitas. Maka itu Anda harus lapangkan hatimu, luaskan hatimu dalam Tuhan. Besarkan hatimu. Anda boleh lihat sebesar itulah Tuhan berikan kepada kita. Hati kita sempit, pandangan kita sempit, picik ya. Nggak bisa nerima yang besar. Luaskan hati kita, lapangkan hati kita, besarkan hati kita dalam segala hal. Kalau ada yang salah, kita mungkin maaf gue salah bro, haleluya. Betul kan? Kita ngomong gitu kan, ampuni. Kecewa, itu membuat kita jatuh, lemah, mau naik jatuh lagi, gak bisa mengampuni. Ya, Tuhan minta kita itu lepaskan semua sampah itu. Hati kita terlalu banyak sampah-sampah kekecewaan, sampah-sampah iri hati, egois. Membandingkan dengan orang, kok dia gitu ya, dia gitu kerja yang sama, tapi kok dia lebih daripada yang lain. Gak apa-apa, itu kapasitas dia, bagianmu menunjukkan kapasitas dan kemampuanmu. Kalau di perusahaan kan gitu kan, skill kita tunjukin kerjanya yang benar gitu loh. Bos gak lihat-lihat gak apa-apa. Jangan-jangan pelanggan lain lihat ini orang baik banget, kamu ke tempat saya aja. Betul kan? Makanya itu Tuhan tidak mengalihkan kepada pohon ara. Tuhan mengalihkan tentang hal-hal tentang Tuhan. Ya. Semua kita harus pandang Tuhan. Anda di gereja ini, Anda jangan matanya tertuju kepada saya. Saya cuma hamba Tuhan yang tugaskan mengembangkan Anda di tempat ini. Tapi matamu harus tertuju kepada Tuhan. Pelayananmu apa yang kau buat. Kita ini serekan sekerja Allah. Saya dipercaya sebagai gembala Anda. Gitu kan? Tapi kalau Anda hanya fokus ke saya, ke pohon ara, kita salah. Maupun siapapun kita tidak membawa orang kepada kita. Kita membawa orang kepada Kristus. Dan kita membawa Kristus kepada orang-orang. Kita belajar ya dari pohon ara ini. Hal yang sepele, lihatnya Yesus enggak adil banget di sini. Mencari buah ara bukan pada musimnya. Sulit kita menerima. Allah itu Allah seadil-adilnya. Anda enggak boleh meragukan tentang keadilan Tuhan. Bagian kita, percayalah kepada Allah. Udah, titik. Gak usah mempertanyakan. Jadi ibu-ibu, kalau udah mempercayai suamimu, percayalah kepada suamimu. Titik. Ya, jangan tanya-tanya. Di luar kota langsung tanya, di mana sayang? Video call dong, video call. Anda hati-hati kalau video call videonya ngadep tembok ya. Pak Edi yang ngadep tembok, Pak Edi. Oh, di mana ini dia? Ngapa tuh tembok cuma? Oh sorry, signal lagi jelek kali lu ya. Alasannya banyak ya. Indra ya suka luar kota ya. Video call terus ya. Video call dong, lagi makan sama siapa? Video call dong. Ya ini langsung gini loh. Padahal
Pegangnya 2, digesek 1 kan? Ini namanya Eban gimana? Sekolah kota. Percaya saja. Amin. Kalau suamimu, pasanganmu, siapapun itu, dia nggak benar, kita punya Tuhan Allah yang adil. Apa Anda pedulikan dengan hal itu? Betul nggak? Karena kita ini kan orang benar, orang dipercaya Tuhan. Ya, bagianmu adalah berdoa, pada menyatakan doa-doamu kepadanya bahwa dia ada dalam lindungan dan tangan Tuhan. Itu kan percayanya? Percaya itu kan berserah seutuhnya penuh. Jangan tapi gue agak curiga, tapi ya keluar kota ternyata ada di mana? Yang kebakaran kemarin? Di Glodok ya, Kron kan? Ada kan? Yang meninggal, dia ngomong sama istrinya dia keluar kota. Ternyata dia terpanggang di sana. Hah? Ya? Lu ngapa ya sebelum terpanggang dia ngomong, Mami maafkan saya lagi ada di sini nih. Saya sebentar lagi terpanggang. Aduh ya, sebenarnya ngikutin Tuhan itu memang luar biasa. Sekalipun kita banyak tantangan, beban yang kita hadapi. Tapi waktu kita percaya kepada Allah, kita melihat satu-satu semua itu dibereskan. Satu-satu selesai. Ya. Waktu pemberkatan nikah, Aquila datang sama saya. Saya ngomong mulai hari ini, Papa lepaskan engkau. Papa lepaskan engkau, sekarang kau menjadi kepala keluarga. Kau pemimpin atas istri. Ya, kau milik istrimu. Yang ayah-ayah, ibu-ibu harus siap melepaskan. Jangan aku ikat engkau kembali. Nah ya, dia memang bukan milik kita. Dia milik Tuhan dan istrinya. Kan gitu. Anak-anak kita. Karena kalau Anda merasa memiliki semua itu, anak apapun itu, sorry nih, ada pusat peristiwa Anda akan guling-guling nangis. Ini bisa teler. Ya? Semua punya Tuhan. Amin. Kita, suami kita, anak kita, mertua kita, mama kita, semua yang punya Tuhan. Santai aja bro, haleluya. Percaya Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Ya? Tuhan berkati.